Ustadz, kalau saya tidak taat kepada Rasulullah, emang kenapa? Kita akan apa-apa, bukan tidak apa-apa. Ya, kalau kita tidak taat kepada Rasulullah, bukan tidak apa-apa, tapi akan apa-apa. Saya akan berikan dua contoh. Dua kejadian nyata, bukan dongeng. Ada terjadi pada diri seseorang. Makan, tapi dia makan dengan tangan kiri. Ditegur langsung oleh Nabi SAW. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Kemudian dengan kesombongan dia menjawab, gak bisa. Nabi mengatakan, lastata'ta, kamu tidak akan pernah bisa. Dia makan dengan tangan kiri, ditegur oleh Nabi, disuruh makan dengan tangan kanan. Dia bilang dengan kesombongannya gak bisa. Maka Nabi mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa. Dan subhanallah, Allah hukum kedurhakaannya kepada Nabi. Sejak saat itu, dia tidak pernah lagi bisa mengangkat tangannya untuk makan. Gak pernah lagi bisa. Tidak dengan tangan kanannya, tidak pula dengan tangan kiri. La haula wa la quwwata illa billah. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, yang terjadi pada segenap kaum muslimin saat itu pada peristiwa bersejarah perang Uhud, yang Allah sebutkan beberapa kisahnya dalam surat Ali Imran. Nabi SAW mengatur strategi perang. Karena jumlah kaum musyrikin dari Mekah jumlahnya sampai 3.000. Kaum muslimin semula 1.000, kemudian berkurang 300 orang bersama kaum munafikin dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul. Tersisalah 700 orang. Bayangkan 700 menghadapi 3.000. Maka Nabi SAW mengatur strategi perang. Di antaranya adalah beliau menempatkan Abdullah bin Jubair Al-Ansari bersama beberapa orang ahli pemanah berada di Jabal Rumah. Satu bukit, anak bukit dari gunung Uhud di kota Madinah. Pesan Nabi hanya satu. Apapun komando yang diberikan kepada kalian wahai pasukan pemanah, jangan turun dari bukit ini kecuali dengan perintah dariku. Perang pun berkecambuk. Kaum musyrikin terdesak kalah. Belum tuntas, ternyata para sahabat yang berada di bukit pemanah ini turun. Karena mereka mengira bahwa perang telah usai dan sudah terlihat ada rampasan perang di sana, di bawah. Diingatkan oleh pemimpin mereka Abdullah bin Jubair Al-Ansari, jangan turun. Ingatlah pesan Nabi SAW. Jangan langgar perintah beliau, taatilah beliau. Jangan turun kecuali dengan perintah langsung dari beliau. Tetap turun. Apa yang terjadi? Khalid ibnul Walid, salah satu panglima perang pimpinan Abu Sufyan ibnu Harb, kaum musyrikin saat itu, berputar mengelilingi bukit pemanah. Mereka berposisi di atas dan menyerbu kaum muslimin. Berujunglah perang Uhud dengan kekalahan bagi kaum muslimin. Seorang individu tidak taat kepada Nabi, dia celaka di dunia sebelum nanti celaka di akhirat. Kaum muslimin dalam jumlah banyak melanggar, durhaka kepada Nabi SAW, kekalahan di dunia sebelum siksa di neraka. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasulah", siapa yang durhaka kepada Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk hidayah. Sudah jelas hidayah tapi dia masih tetap durhaka kepada Rasul. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, ternyata ia pun mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Apa yang terjadi? Nuwallihi ma tawalla. Allah menyatakan, kami akan berpaling sejauh dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira,
dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat. Mau surga, taat kepada Rasulullah. Tidak peduli kita masuk surga, silahkan abaikan apapun dari Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya, laki, perempuan, kaum mukminin dan kaum mukminat, hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati kita di atas istiqamah, bagi kita dan anak keturunan kita, bagi kita dan orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup hayat kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.